Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Di sini kita bakalan ngebuat tugas bab 9 di sini. Untuk di bab 9 ini tugasnya itu menanggapi review yang telah dibuat dari kelompok yang mereview kita. Pada kasus ini kita direview sama kelompok 4. Yang pertama di sini kita bakalan nanggapin tentang pembuatan dokumen gitu. Nah, ini ada beberapa dokumen yang dikomentari oleh kelompok 4 dari yang kita kerjakan selama ini. Itu ada business case, project charter, scope statement, habis itu project scoring di bawahnya, sama network diagram. Langsung aja ya kita tanggapin yang pertama ini mengenai business case. Untuk poin yang pertama di sini kelompok 4 itu menilai bahwa kita ini kurang menjelaskan fitur-fitur yang ada pada aplikasi project ini dibutuhkan gitu. Nah, mungkin teman-teman ada mau menanggapi, silakan. Mau ditanggapi mengenai yang pertama? Gimana kalau Nabila? Silakan Nabila. Oke. Jadi untuk masalah kurang menjelaskan fitur-fitur yang ada pada aplikasi proyek yang dibutuhkan itu, untuk kasus proyek ini, pada saat pembuatan business case ini dilakukan, itu belum dilakukan lagi pertemuan meeting membahas fitur secara rinci dengan pihak rumah sakit atau pihak yang memesan aplikasi atau pihak klien, sehingga kita belum bisa membuat fitur-fitur yang rinci. Jadi kurang menjelaskan fitur kita itu lebih ke karena memang belum, pada saat dokumen yang dibuat belum ada komunikasi lebih lanjut. Karena sebelum membuat business case ini, kita bertemu dengan klien itu hanya membahas garis besar apa yang ingin mereka buat, kemudian waktu secara kasar yang mereka inginkan kepada kita untuk buat aplikasi ini, dengan catatan bahwa pada saat itu disepakati bahwa waktu estimasi dan ekspektasi dari rumah sakit itu sewaktu-waktu itu bisa berubah, apalagi pada saat itu kita belum bahas fitur secara rinci. Oke, jadi business case-nya ini disimpulin ya, jadi kayak simpelnya tuh pada saat bertemu dengan klien itu belum terperinci membahasnya gitu ya, membahas fiturnya gitu ya. Oke. Itu dalam skenario itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan mengenai ini poin yang pertama di sini. Kalau menurut aku sih juga sama sih, udah sesuai juga, kayak kita menskenariokan di mana di awal itu tuh masih cuman tahap pertemuan pertama, jadi belum dibahas secara rinci gitu, sehingga kita buatnya tidak terlalu merincikan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi yang kita buat gitu. Nah, untuk perkiraan modal dan finansial, ada yang ingin menanggapi? Silakan langsung aja. Kalau untuk mana ini perkiraan modal dan finansial? Jadi sebenarnya perkiraan modal dan finansial itu juga berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Oke. Karena ini juga ya. Karena pada saat itu ini juga ya. Gitu. Belum secara rinci dengan klien. Nah, X-Hybrid ini kalau langsung aku ini ya tanggapi yang mengenai X-Hybrid di sini ya. Kalau menurut aku di sini X-Hybrid ini belum ada karena kita belum mengetahui modal dan finansialnya nanti. Jadi tidak bisa membuat X-Hybrid gitu. Kesimpulannya gitu. Nah, untuk proyek charter di sini tanggal mulai dan tanggal selesai proyek. Mungkin Eka, silakan Eka. Kalau untuk poin yang ini ya, yang project charter ini, yang tanggal mulai dan tanggal selesai proyek itu belum memasukkan tanggal pasti ya. Nah, ini berkaitan juga sih sama yang dijelasin sama Nabila tadi, yang di awalnya itu memang belum ada kesepakatan pasti antara kita develop ini sama si kliennya. Jadi kita belum bisa masukin tanggal yang pastinya gitu. Karena skenarionya itu emang belum
belum terperinci banget. Mm-mm. Mungkin bisa langsung ke problem selanjutnya ya Kak. Tidak ada project title di scope statement, silakan. Jadi kalau yang untuk poin tidak ada project title di scope statement ini memang merupakan kelalaian dari kami, lupa untuk inputin project title-nya. Jadi untuk kedepannya kami bakal merevisi scope statement kami dan menambahkan project title kami. Oke ya, emang kita lupa ya kemarin ya Iya. di scope statement ya. Oke, lanjut lagi. Ya udah, aku aja langsung nanggapin ya. Di sini tidak ada tanggal dan date di sini nih. Ini karena baru skenario-nya baru pertemuan pertama dan klien gitu. Jadi emang belum dibuat secara rinci mengenai tanggal dan date di scope statement. Kemudian tidak ada prepared pay atau siapa yang mau siapkan atau yang bertanggung jawab. Di sini untuk mengenai prepared ini nih kita gimana kita nanggapinnya ini di dalam WBS ya, yang bagian ini ya. Iya. Ya, ditangkapinnya di dalam WBS ini. In project. Jadi kalau untuk prepared by per dalam sudut pandang proyek secara detail itu kan ada di WBS. Nah, terus juga untuk siapa-siapa saja yang terlibat dan role secara garis besar itu juga ada di tim kontrak. Oke. Kemudian karakteristik dan persyaratan produk di scope statement. Kalau kita lihat scope statement kita mengenai karakteristik dan persyaratan produk ini sebenarnya udah dimasukin kan yang di sini ya. Iya udah. Tuh. Jadi menurut sih sudah dimasukkan ini sebenarnya. Ya mungkin menurut kelompok 4 itu belum rinci menurut mereka ya. Tapi karena kita baru skenario pertama, pertemuan pertama ya, jadi untuk sementara seperti itu dulu karakteristik dan persyaratan produknya. Tidak terlalu rinci. Ringkasan hasil proyek mungkin dari Nur Anissa atau Nadia, silakan mengenai ini ringkasan hasil proyek di scope statement. Di sini dia komennya tidak ada. Ya. Silakan Nadia. Oh ya, jadi di ringkasan hasil proyek itu sudah kami tulis, akan tetapi mungkin kurang detail dalam menjabarkannya. Jadi benar sih kalau kita lihat scope statement kita itu tuh udah ditulis, tapi mungkin maksud mereka tuh lebih detail lagi, kayak nampilin mengenai yang ini ya. Kalau dicontoh tuh produk sama project ya, produk sama manajemen itu ya. Yang berkaitan dengan project manajemen dan yang berkaitan dengan produk. Kalau kita tuh digabung jadi semua poin. Langsung satu summary gitu ya, kita ya, langsung satu ringkasan gitu ya. Iya. Dibuatnya. Nah, untuk project scoring di sini tidak menampilkan grafik ranking proyek. Mungkin Nur Anissa ingin menanggapi? Dalam project scoring ini tidak menampilkan grafik ranking proyek karena pada saat kita membuat dokumen proyek scoring ini kita telah membuat tabel yang dipresentasikan secara visual dengan tabel. Nah, waktu itu kita nggak mau membuat dokumen yang ribet, berisikan ya kayak ada grafiknya gitu, karena ya, kita udah tabel gitu dokumen redundance seperti itu. Nah, sehingga untuk grafik ini mungkin bisa diwakilkan dengan tabel aja. Terus juga kalau nggak salah di dokumen kita udah tetap ada kan yang ranking 1, 2, 3 gitu. Iya. Udah ada Ya, sudah diperincikan. Juga udah di situ. Iya, gitu. Lanjut lagi ke perbedaan waktu di network diagram. Kalau di sini nih sama juga sih. Kita mengambil skenario pertama tadi karena perbedaan waktu sebelumnya itu kenapa di 3 bulan tuh karena ini ya. Karena di meeting pertama itu belum dihitung sampai sedetail itu.
tiap dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu. Nah jadi yang sebelumnya bersifat dia 3 bulan itu hanya estimasi kasar gitu. Jadi belum langsung nentuin 6 bulan gitu. 6 bulan ini diperoleh dari kita ngitungin dokumen-dokumen yang diperlukan gitu. Jadi 3 bulan itu karena dia estimasi kasar, makanya 3 bulan. Estimasi kasar plus itu juga ekspektasi dari rumah sakit. Iya, hal yang diharapkan gitu kan. Tapi 3 bulan tetap selesai. tanya kan, mereka tetap tanya itu kira-kira Iya. 3 bulan cukup nggak? Kalau nggak cukup kayak gimana kayak gitu. Nah lanjut, belum adanya Gantt proyek. Kalau Gantt ini dari aku, ini pertama sih kita sudah ada WBS yang dia WBS tapi juga sebagai scheduling, bisa untuk scheduling gitu kalau dari aku. Mungkin dari Nabila atau Eka, teman-teman yang lain silakan ada tanggapan mengenai ini belum adanya Gantt di project ini. Sama sih, karena kalau misalnya di dalam WBS itu kan merincikan setiap aspek-aspek di dalam project, dan itu sudah didetailkan dengan kita membuat pendekatan top down kan kalau nggak salah untuk WBS kemarin. Nah dengan sudah kita buat menambahkan penanggung jawabnya siapa, kemudian waktu mulainya kapan dan berapa hari perkiraannya, itu udah mewakili sebenarnya, karena Gantt itu kan bentuk representasi dari WBS representasi dari si WBS itu sendiri. Jadi kalau di kami melihatnya Gantt ini sebagai opsi. Oke. Ini saya rasa di bagian yang review dokumen ini cukup gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke ini ya. Review yang selanjutnya ini mengenai problem-problem yang bakalan, misalnya contoh skenario problem yang ada di penjadwalan kita di WBS kita nih. Ini untuk problem pertama di sini ini mengenai penambahan fitur gitu dari pihak rumah sakitnya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab mengenai ini penambahan fitur, solusinya gitu, gimana? Dari Nur Anissa atau Nadia atau Nabila, silakan. Mengenai solusi. Oke, silakan Nur Anissa. Jika kita ingin menambahkan fitur baru dalam proyek yang akan kita buat ini, maka kita sebaiknya itu menambah tim baru, karena tim kita yang lama itu sudah mendapatkan job desk-nya masing-masing, sehingga mungkin tanggung jawabnya itu kalau misalnya fitur baru ini ditanggung oleh tim yang lama bakalan kayak Panjang jadinya durasinya ya. Lebih banyak tanggung jawabnya juga, sehingga kita tuh perlu penambahan tim baru dan juga perlu penambahan biaya. Oke. Ya, jadi maksudnya itu di sini simpulannya itu kayak oke, nambah fitur, tapi pihak rumah sakit mesti nambah biaya juga gitu ya. Kayak ngasih lebih gitu ke kita. Boleh gitu. Setuju sih aku. Gitu. Nambah fitur ini bisa dilakukan dengan cara pihak rumah sakit menambah kos, dan juga kita dengan kos yang ditambahkan itu kita alokasikan dengan menambah orang baru ya, supaya sesuai jadwal masih, dan juga fiturnya ada. Oke. Lanjut ke permasalahan kedua nih, sebagai itu ditulis. Ini jatuh sakit ini. Salah satu ininya ya, anggotanya dia jatuh sakit, di mana dia ini bagian mobile development. Kalau dari aku sih, ketika dia jatuh sakit di sini, salah satu penyelesaiannya di sini, di mana kan Albert pertama ini di sini dia dianggapnya tidak ada proses pengambilan keputusan dalam mobile development gitu ya.
solusinya di sini kita bisa mengalokasikan waktu. Jadi kalau kita lihat di bagian alpha sama beta testing itu kan panjang ya, waktunya 50 harian kurang lebih. Nah, ketika dia jatuh sakit di sini, kita alokasikan saja waktunya sesuai dengan jumlah waktu si Albert ini tidak masuk. Jadi kalau misalnya dia izin 3 hari, berarti kita ambil 3 hari dari alpha testing, gitu sih. Setuju solusi yang ini? Karena juga kalau sakit itu kan nggak sefatal bahwa kita harus mengganti gitu kan. Iya, gitu. Ya dikasih waktu rehat ya 3 hari atau paling banyak 1 minggu lah gitu kan. Jadi cukup mengalokasikan ya waktu testingnya. Kemudian ini rapat 1 minggu 1 kali. Ada yang ingin ini memberikan solusinya? Mungkin kalau misalnya memang pihak rumah sakit itu ingin melakukan rapat 1 minggu 1 kali, berarti kita menambahkan 1 lagi alokasi waktu untuk rapat dengan klien. Itu 1 hari per minggu. Jadi untuk penjadwalan yang lain itu kita bisa geser dan kita kurangin waktu di bagian testing. Sama ya solusinya kayak motong waktu juga gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalaupun ini kan rapat ya. Rapat dengan klien itu kan dia kemungkinan itu jarang yang sampai menyita 1 hari penuh gitu kan. Itu bisa juga di overlapping aja. Di overlapping. Aku lebih setuju ke overlapping sih, karena ya paling berapa lama sih rapat tuh paling kenceng gitu kan. Gitu kalau aku lebih setuju di overlapping sih. Iya. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Kita mengalokasikan waktu atau kita overlapping nih, solusi yang pas gitu. Kalau mengalokasikan waktu tadi kita potong waktu dari testing gitu, jadi kayak dipotong waktunya, oke, ditambahin ke sini gitu. Tapi kalau overlapping tuh kayak ditambahin aja langsung, nggak apa-apa, tidak pengaruh apa-apa gitu. 1 minggu 1 kali nggak pengaruh. Tapi kalau dipikir lagi, memang kalau misalnya kita mau mengalokasikan waktu khusus dan mengurangi waktu yang lain, 1 minggu sekali dalam 6 bulan itu lumayan banyak juga. Iya, 4 kali 6 24 hari kita mengalokasikan waktu. Hampir separuh waktu testing kita pakai buat ini. Iya. Jadi emang kayaknya overlapping lebih baik. Overlapping aja karena tidak mempengaruhi jadwal yang sudah dibuat sih. Oke, silakan ditulis overlapping di sini. Solusinya kayaknya setuju semua nih. Dibuat berbarengan aja. Di solusinya. Jadi paling ya yang kalau di dalam jadwal per hari mungkin nggak begitu kelihatan. Maksudnya kalau jadwal per minggu emang mungkin nggak bakal terlalu kelihatan bahwa kita ada menggabungkan rapat gitu. Tapi mungkin yang bakal terlihat berbeda itu lebih ke dalam 1 hari, kayak jam berapa ke jam berapa. Mungkin dari situ aja yang bakal kelihatan harus kita scheduling di hari itu lah. Ya, scheduling di hari itu. Kalau scheduling kita ngelihatnya hari di minggu-minggunya nggak bakal ngaruh. Kemudian dalam proses alpha testing ada masalah sehingga diperlukan penyelesaian permasalahan tersebut agar bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, aku ngejawabin ya di sini ya. Misalnya di sini namanya testing pasti ada masalah. Kita mencari masalah kalau testing ini ya. Nah, sebenarnya dengan solusinya itu udah kita buat, di mana kita menyiapkan waktu testing yang cukup panjang. Udah 50 hari gitu dikasih di set. Oke, testing 50 hari. Dan menurut aku ketika ada permasalahan seperti ini ya, dalam waktu 50 hari itu menyelesaikan permasalahan yang diperoleh pada saat alpha testing, karena durasinya sudah panjang. Itu sih kalau menurut aku. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan gitu.
Jadi intinya sudah disiapkan solusinya dengan Iya. durasi testing jam. Jadi dari awal kita emang udah memperbanyak waktu khusus Iya. untuk testing. Ah, Dan mungkin lebih ke ini aja sih, lebih ke rapid bagaimana progress reportnya aja sih yang lebih diperpadat. Kayak misalnya berarti reportnya kita bikin tiap hari gitu, jadi langsung tahu problem fix itu jadi setiap harinya. benar-benar terlihat. Iya, tapi udah benar ini. Udah disiapkan pokoknya dari awal udah dipersiapkan. 50 hari itu dikasih waktu sekalian nyelesain masalah. Lanjut ya, masalah kelima. Di sini pihak NS Sejahtera tidak menyetujui hasil dari desain interface yang ada pada aplikasi, sehingga diperlukan revisi terhadap desain tersebut. Silakan teman-teman, mau nanya ini? Kalau yang di poin ini nih biasanya ya, kalau misalnya desainer itu pasti ngasih yang ini dulu, yang kayak sederhana dulu untuk difiksasi gitu kan. Nah terus juga untuk di penjadwalan kita itu desain interface itu ada waktunya 2 hari. Berarti kalau misal harus direvisi lagi, itu bisa ngambil di waktu dari testing, karena di testing itu ada 100 hari. Ada 100 hari di jadwalnya. Kalaupun misalkan berkali-kali pihak RS-nya tidak setuju gitu kan, berarti kita harus membuat kesepakatan dong, harus direvisi maksimal berapa kali gitu. Jadi kalaupun dia melewati revisian yang sudah disepakati, mau tidak mau pihak rumah sakitnya harus menambah dana ke kita. Gitu sih menurut aku. Oke. Boleh, Berarti kalau setuju lah. mau kayak gitu, berarti kita bakal menambah semacam klausul pada saat perjanjian. Iya. Iya, Mm. oke. Jadi bisa nambah 2 hari itu bisa nambah dengan ngambil waktu testing yang panjang itu ya. Iya. Dari 100 hari testing. Kalau dari waktu berarti ngambil testing. Kalau dari pihak kita untuk mencegah ke klien membuat perjanjian. Iya. Revisi. Benar. Pada saat melakukan data analisis diperlukan data tambahan dari PLC Sejahtera sehingga membutuhkan waktu untuk mendapatkan data tersebut. Masalahnya, ada yang menanggapi? Bentar. Mengenai data analisis ini, jadi masalahnya gini, ternyata kita butuh data yang belum dikasih semuanya dari pihak RS Sejahtera. Sebenarnya ini gini. Ini bisa juga dibahas pada saat pembuatan bisnis case dan analisis desain di fitur. Kalau kita memperdalam lagi di bagian situ, kemungkinan kita bisa memperkirakan apa saja data-data yang kita perlukan, dan di sela waktu di sela waktu itu juga rumah sakit bisa mempersiapkan. Jadi sebenarnya kalau untuk pencegahan itu kita akan bahas secara detail di pembuatan bisnis case dan analisis kebutuhan. Tapi pun misalnya saat melakukan data analisis itu perlu data tambahan, dan data tambahan itu perlu waktu, kita bisa melakukan overlapping dengan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan data analisis dulu, seperti itu. Oh iya. Hal-hal Jadi yang bisa sembari berjalan menunggu ya. sembari Jangan menunggu. matok nunggu gini ya. Jangan Benar-benar. jangan sampai kita punya keluangan yang nggak produktif. Iya. Oke, setuju. Yang lain gimana? Setuju dan solusi ini? Setuju. Oke.
Masalah ketujuh, pada saat proses revisi desain, Clara mengalami kendala dan membuat desain baru sehingga membutuhkan waktu tambahan dalam proses revisi desain. Mungkin Nadia ingin menanggapinya, Nadia? Solusinya? Jadi menurut saya revisi desain ini dapat mengambil waktu dari proses testing, di mana proses testing itu memiliki jangka waktu yang cukup panjang. Akan tetapi waktu revisi ini juga perlu dibatasi agar tidak memakan waktu yang terlalu banyak sehingga tidak mengganggu kegiatan yang lainnya. Oke, setuju sih kalau aku. Yang lain gimana? Ada tanggapan yang lain mengenai solusi dari Nadia? Aku setuju. Jadi, Nabila, Nuranisa, gimana? Setuju. Oke, Revisi lanjut ya. berbatas. Yang ke-8, diperlukan step baru untuk proses mobile development sehingga makan waktu pengembangan aplikasi lebih lama. Kurang resource. Step baru. Diperlukan step baru. Ini maksudnya gimana sih? Kayak bertentangan? Terus sih setahu aku ya, bukannya nambah resource itu makin cepat ya. Iya, betul. Nambah orang seharusnya makin cepat sih. Tapi solusinya sih mungkin yang bisa ditawarkan yaitu cari staff yang profesional. Jangan cari staff yang baru belajar. Maksudnya ini Iya. staff baru yang belum berpengalaman kali ya maksudnya. Atau mungkin maksudnya ini nih kayak statement sebab akibat. Waktu penyelesaian gitu, harus pengembangan oprek. aplikasi itu lama karena kurang staff. Jadi perlu staff Jadi baru. diperlukan staff baru. Atau karena Solusi. jadi lama. Ya dia sudah memberikan solusi. Ini jadi saling bertentangan kalau gini. Tapi kayaknya ini deh lebih nyambung yang ke maksud yang Sandi tadi mungkin ya. Karena staffnya Jadi masih staff yang baru gitu. berpengalaman. Jadi belum Baru ya, staff baru ya. Jadi kayak murid baru gitu ya. Kalau pencegahan Nyambung itu gitu kita kan. cari dari awal emang yang profesional. Iya, Sudah iya banyak sih kalau pengalaman. setuju gitu. Tapi Kayak kalaupun lebih masuk gitu tuh masalahnya. Tapi kalaupun misalnya memang itu sudah terjadi, berarti kerjanya harus ada yang di overlapping. Iya, dia berarti ini learn by doing gitu. Belajar sambil Iya, lakuin gitu. Mau learn by Gitu. doing. Bisa bekerja di bawah tekanan lah. Dibantu Gitu kan. dengan atasan. Iya, menambah staff baru yang profesional gitu. Aduh, bingung juga ya, rancu. Pernyataannya sih yang rancu. Masalah yang ke-9, Katriani mengambil cuti dadakan karena suatu hal tertentu sehingga diperlukan penyesuaian dalam pembagian tugas pengerjaan proyek. Mari kita menanggapi terlebih dahulu. Jadi Kalau dari ya Nap, silakan. kalau dari aku, untuk pencegahan kita buat kita bisa mendetailkan lagi kontrak bahwa minimum waktu pengajuan cuti itu berapa hari sebelum hari cuti. Jadi misalnya kalau mau cuti di bulan Desember, itu minimal paling cepat ambil izin cuti itu dari 2 minggu sebelum, kayak gitu. Ya. Itu bisa, peraturan seperti itu bisa diterapkan satu. Ataupun misalnya pengecualian, kalau misalnya itu memang hal yang sangat mendesak, kita berikan maksimum waktu, maksimum berapa hari, atau sanksi kalau misalnya dalam hal kasusnya itu cuti dadakan, satu hal tertentunya tidak bisa dijelaskan, ini semacam itu. Iya, kalau dari aku sih lebih setujunya yang bagian kedua tadi, Nak, ngasih maksimal cuti. Maksimal itu jadi kayak, oh ya udahlah, nggak apa-apa deh dadakan,
Tapi kasih maksimal waktunya itu jangan panjang, jangan maksimal 1 minggu, jangan. Maksimal itu kayak 3 hari, 3 hari. waktu yang singkat maksimalnya gitu. Mm-mm. Lewat dari 3 hari, sanksi Oh, gitu. benar. Bisa juga gitu kan? Dengan disclaimer bahwa dalam selama cuti itu ya workload tetap akan Iya. diberikan. Jalan, tetap jalan. Schedule-nya gitu. Kalau misalnya dia dalam 7 hari mesti si Eka ini mesti nyiapin desain A, ya terserah dia gitu. Dia dalam 3 hari, Berarti Sisa. waktunya sisa 4 hari. 4 hari itu tetap selesai desainnya. Iya. Gitu sih. Sanksinya tadi ya itu sih secara tidak langsung worknya lebih keras lagi selanjutnya. Jadi dipadatin gitu tugasnya. Iya, dipadatin. Nah, yang 10. Secara tiba-tiba PHRS menunda proses launching aplikasi selama 2 bulan. Ya, pokoknya ditunda lah launching aplikasi selama 2 bulan. Nah, kalau dari pandangan aku mengenai permasalahan penundaan dari klien, ingat, penundaan dari klien, bukan kita yang menunda. Menurut aku ini sesuatu yang biasa aja yang tidak bakalan berpengaruh ke proyek kita. Nggak ada pengaruhnya sebenarnya. Iya, nggak ada pengaruhnya. Dia mau nunda, ya kita tetap kerjain sesuai dengan jadwal kita, gitu kan? Kan penundaan launchingnya gitu kan? Bukan. Kalau misalnya bukan dari yang hal-hal yang lainnya, misalnya intinya yang menunda ini klien, bukan kita, gitu. Jadi tidak bakalan pengaruh, nggak ada pengaruhnya. Lebih berpengaruh ke user. Iya, ke usernya itu. Ya user kan klien yang ngurusnya dari pihak aplikasi ini. Jadi ya mau tidak mau ya sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Kita tidak bisa melebihi klien lah, kehendak klien ini soal ya kan. Ya pun misalnya masalah sebenarnya yang bisa jadi lebih masalah ke kita, ke developer itu lebih ke misalnya menunda dana, pencairan dana. Iya, atau menunda itu data. jangan ya. Menunda dana gitu kalau gitu. Ya walaupun di case-nya misalnya ini kekurangan data yang bisa diberikan untuk kebutuhan aplikasi, jadi simpelnya 2 bulan karena nggak ada datanya gitu. Ya udah, proyeknya nambah waktu 2 bulan sesuai dengan waktu yang diajukan pihak rumah sakit gitu. Bukan kesalahan kita. Itu bisa dimasukin ke dalam ini nggak sih ya, di dalam apa ya, semacam klausul dalam perjanjian bahwa sesuatu yang dilakukan oleh klien kayak gitu kan, penundaan oleh klien itu akan berefek pada durasi pengerjaan produk gitu. Gitu. Jadi kita nggak akan dana yang dialokasikan tidak akan berkurang. Tetap, tapi waktunya nambah. Karena ya itu disebabkan dari oleh pihak klien. Gitu. Gitu. Permasalahan disebabkan oleh pihak klien. Oke, silakan ditulis yang solusinya itu bagus juga itu. Untuk pencegahan itu bisa dimasukin itu. Jadi kita jadi kita jelasin juga kan sama klien. Jadi nggak berarti dia telat ngasih data 2 bulan tapi waktunya tetap 6 bulan. Tidak bisa. Jadi waktunya bakalan tambah ya, durasi waktu ya. Oke. Untuk tugas 9 kurasa cukup sih, udah dibahas semuanya ini mengenai dokumen dan juga permasalahan dan solusinya. Dari teman-teman ada yang ingin menanggapi mengenai tugas ini? Ada yang ingin menambahkan atau
ini ada yang kurang setuju, silakan. Kalau dari aku Baik, Pak. udah cukup. Kalau udah cukup semua, ya aku tutup ya untuk ini tugas bab 9. Yep. Makasih banyak teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Kembali, selamat malam.